Saat ini saya mau membawakan produk Atomi yang bisa membantu wanita, para kaum ibu dalam masa proses menopause. So, untuk para bapak dan ibu untuk para bapak-bapak, saya pikir ini juga akan sangat berguna karena um, banyak juga kan, walaupun atomiannya pria, banyak juga kliennya atau para konsumennya juga yang para ibu-ibu gitu ya. Jadi saya akan membahas produk dua produk mungkin ya, Rhubarb Queen sama Sophora Queen. Um, kita akan sebelum masuk ke produk, kita akan lihat dulu um, apa itu sebetulnya menopause. Um, ya, menopause itu um, proses menopause itu proses transisi alami yang terjadi dalam kehidupan wanita. Ini terjadi karena penurunan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi menopause ini bukan satu titik atau misalnya masa, karena masa menstruasinya sudah selesai. Cuman itu doang. Ya, tapi ternyata menopause itu suatu proses yang bisa bertahun-tahun. Ada dibagi jadi 3 bagian, yaitu perimenopause, menopause-nya sendiri, sama postmenopause. Perimenopause itu sebelum, jadi menopause-nya sendiri itu memang ya dia itu kalau sudah wanita tidak mengalami siklus menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut, itu dia sudah mengalami di titik menopause, titik itu. Tapi sebelum menuju ke sana, itu ada sebetulnya mulai mid 35 itu mulai terjadi perubahan ya. Cuman biasanya karena baru mulai, jadi banyak wanita yang tidak menyadari juga. Dan baru mulai kelihatan perubahannya lumayan drastis itu dan terasa itu biasanya di pertengahan umur 40-an. Sampai biasanya menopause-nya sendiri di umur 51 atau 55. Dan setelah masa itu adalah masa post menopause, jadi tidak ada menstruasi sama sekali. Nah, di sini dilihat ini terjadi karena ada perubahan hormon, terutama hormon estrogen sama progesteron. Badan kita itu banyak sekali memiliki hormon, dan hormon-hormon ini untuk punya masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, untuk uh, reproduksi wanita di masalah menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di terhadap hormon ini pada waktu mengalami proses menopause. Di sini ini masa kedewasaan setelah masa remaja, setelah masa dewasa di sini teratur ya. Jadi naik turun tapi teratur. Nah, lalu di umur mulai masuk mid 35 itu biasanya dia mulai agak berubah sedikit. Jadi terus sampai dia itu biasanya mulai terjadi banyak perubahan, lebih banyak itu seperti tadi saya bilang di mid 40. Nah, ini di perimenopause di mid 40. Nah, ini mulai terutama hormon estrogennya ini mulai menurun banyak. Nah, dengan mengapa perubahan karena ketidakseimbangan hormon di dalam badan di dalam badan kita, dalam badan para wanita, terutama estrogen naik turun, tapi terutama lebih lama makin menurun. Nah, ini banyak perubahan yang perubahan kesehatan. Jadi ada mulai nanti kita lihat ada tanda-tanda dan gejala dan simptom apa yang akan menyebabkan
uh, dalam badan kita karena hormon estrogen ini menurun, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau supaya masa simptom ini lebih bisa dihandle dengan baik. Nah, tanda-tanda atau gejala menopause ini cukup banyak, ada sekitar 34 atau lebih gitu ya, tapi yang pada umumnya dirasakan itu sekitar 8, 10, 11 tergantung dari setiap orang, itu berbeda-beda. Tapi ini semua terjadi karena yaitu tadi perubahan hormon estrogen dan progesteron. Yang paling banyak biasanya bukan paling banyak, tapi yang biasanya terjadi itu banyak yang mengalami kayak dibilangnya di sini hot flashes. Jadi kayaknya panas gitu, tiba-tiba kayak panas sekali. Pokoknya kayak sering kepanasan, padahal biasanya enggak. Tapi enggak semua mengalami itu, cuma menurut survei itu sekitar 70% mereka mengalami ini. Banyak juga sebetulnya para ibu-ibu para wanita yang tidak mengetahui atau tidak memiliki informasi yang cukup banyak tentang menopause ini dan gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi cuman kayaknya, oh kok kayaknya saya merasa lebih ini ya, lebih stres atau lebih gampang kayak apa anxious itu apa ya? Ya stres, depresi gitu. Kayaknya sedikit-sedikit kayaknya kok jadi lebih kepikiran banyak. Terus kayaknya ada juga namanya brain fog. Brain fog itu kayaknya nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi kayak ada awan, kayak ada yang nutupin gitu ya di apa di brainnya, di apa otaknya. Terus kadang merasa lebih cepat capek. Terus juga kulit itu jadi lebih kering. Terus ada juga yang mengalami sulit tidur. Biasanya padahal tidurnya cepat, tidurnya baik, jadi kayaknya tidurnya terganggu. Terus ada juga yang mengalami kenaikan berat badan yang tiba-tiba kayaknya nggak jelas gitu. Padahal misalnya makannya udah sehat, olahraganya juga bagus, tapi tiba-tiba kok naik berat badannya naik gitu. Padahal jadi nggak ketahuannya apa. Ada juga yang apa yang paling jelas itu masa menstruasinya menjadi tidak reguler. Biasanya misalnya setiap bulan, setiap 30 hari. Nah, ini bisa tiba-tiba jadi 25 hari udah datang, atau tiba-tiba malah 30 hari, 35 hari, atau keloncat sebulan, atau jadi mulai tidak teratur. Dan juga banyak juga yang mengalami kayak masalah kehidupan seksualnya jadi terganggu. Misalnya, jadi kayaknya karena cepet capek, jadi kok kayaknya nggak punya interest lagi. Jadi banyak. Ini masalahnya juga masalah di kesehatan mental dan juga di kesehatan secara fisik. Ini saya sebutkan berapa banyak, tapi tidak semua orang mengalami semua hal ini. Ada orang yang mengalami 1, 2, 3, 4, 5, ada satu orang yang cuma mengalami. Jadi berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Terus setelah kita, nah ada juga selain dari tanda-tanda atau gejala yang dirasakan, ada juga yang bukan ada juga ada resiko untuk ke penyakit sendiri yang disebabkan oleh proses menopause ini. Jadi beberapa di antaranya itu tulang menjadi lebih kropos. Namanya kita taunya osteoporosis. Terus ada masalah jantung juga. Terus masalah mental juga. Tadi kan udah dibilang beberapa, sorry. Jadi kayak ada lebih cepat stres, lebih cepat capek, terus ada brain fog, jadi pikirannya kayaknya lebih nggak jernih. Terus karena berhubungan dengan tidak bisa tidur atau insomnia, itu juga bisa menyebabkan kayaknya badan lebih cepat capek dan lebih stres. Jadi kayaknya semuanya bergabung jadi satu. Terus masalah metabolisme juga, itu biasanya metabolisme itu menjadi lebih lambat. Nah,
ada untuk sebagian orang jadi lebih lambatnya lebih banyak, makanya tadi ada yang tiba-tiba bisa mengalami kenaikan berat badan yang kayaknya alasannya nggak kenapa ya gitu, padahal makannya udah sedikit, makannya juga diatur tapi tetap berat badannya tetap naik. Ada juga yang mengalami saluran kemih, itu saluran um, apa urin itu apa kencing ya, sama masalah vagina. Ada juga yang bisa mengarah ke arah Alzheimer atau demensia. Jadi tapi ini setiap orang berbeda-beda. Tapi kita perlu tahu ini karena uh, hal ini akan membantu di masa post menopause atau udah di deket-deket ke menopause kalau kita sudah tahu dari awal. Jadi kita bisa menjaga kehidupan kesehatan kita jadi lebih baik supaya nanti waktu di masa menopause itu atau post menopause itu kesehatan kita masih tetap bisa baik. Jadi kayak misalnya yang tulang kropos itu um, kita kan kalau sudah tahu dari awal, oh kita bisa mulai mengkonsumsi suplemen yang bisa membantu supaya tulangnya ini nggak nggak kropos ya, misalnya kayak vitamin D, terus kayak kalsium. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah ada persiapan gitu. Kayak masalah metabolisme, masalah yang lain juga banyak gitu ya. Terus, nah kenapa kita mesti kenapa hal ini penting dan kita mesti melihat hal ini? Karena sebetulnya tadi kita kan lihat um, masa ini itu bukan masa yang pendek untuk wanita. Jadi bayangkan, kita misalnya menurut info dari Atomi, saya ambil dari Atomi, ke hidup kita harapan hidup kita itu sekitar 85 atau mungkin sekarang lebih karena harapan hidup itu sekarang makin lama makin tinggi. Jadi ada yang mulai 90 tahun. Saya banyak sekarang ketemu para ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umurnya 92, terus mereka masih sehat gitu. Jadi memang harapan hidup itu semakin hari semakin tinggi. Which is bagus gitu ya. Nah, tapi berarti kalau kita sudah rata-rata wanita menopause di umur 50 kurang atau lebih, sisanya itu 35 tahun, 40 tahun, berarti itu masa menopause. Jadi lebih dari sepertiga kehidupan wanita itu masa menopause. Jadi lumayan panjang gitu ya. Jadi kenapa kita makanya penting untuk diperhatikan supaya kesehatan kita tetap seimbang, kesehatan kita tetap baik, walaupun udah masuk ada pengurangan masa hormonnya sudah tidak seimbang atau estrogennya menurun, tapi kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengalami hal ini. Oke, nah beberapa hal yang bisa kita lakukan itu jangan nunggu di umur 50 berapa dulu, tapi kalau bisa dari sejak awal kita sudah mulai hidup sehat ya. Kita punya kehidupan yang kesehatan yang balance secara fisik. Jadi bukan cuma masalah yang lain-lain juga, kayak kita ada life balance untuk yang di life scenario, tapi untuk di kesehatan fisik kita juga mesti balance. Jadi kita mulai salah satunya kita bisa melakukan detox. Ini detox ini penting, jadi kayak badan kita di reset gitu ya. Atau makan sehat, olahraga, cukup tidur. Nah, ini di stress management, nggak ada smoking, nggak ada alkohol kalau bisa atau sangat-sangat minimum. Dan terutama di suplemen. Nah, ini suplemen ini ada di sini dan penting, kan Atomi ini memiliki banyak sekali suplemen kesehatan. Ada 2 atau 3 yang produk yang berhubungan dengan bisa membantu proses menopause. Salah satu itu yang pertama kita akan lihat itu rhubarb queen. Nah, rhubarb queen ini produk yang sangat bagus. Cara makannya juga gampang, cuma 1 tablet per hari. Dalam 1 botol ini ada 30 kapsul, jadi suplainya cukup untuk 1 bulan. Nah, komposisi apa yang ada di dalam
rhubarb queen ini. Ada 3 aktif ingredientnya, yaitu rhubarb root dry extract, namanya rapamycin. Terus masih ditambahkan juga vitamin E dan vitamin K. Yang kita bisa lihat di sini, si rapamycin ini, si rhubarb ini bukan baru sekarang diketemukan. Jadi memang sudah dipakai sejak lama, terutama kayaknya di Jerman ya, daerah Jerman, itu untuk membantu keseimbangan hormon, untuk membantu masa proses menopause. Jadi membantu dari tanda-tanda gejala-gejala menopause yang tadi. Jadi bisa mengurangi hot flashes, bisa membantu kelancaran peredaran darah. Jadi masalah jantungnya juga lebih sehat. Jadi kayak gitu. Terus di sini juga kita ada vitamin E. Vitamin E ini kita tahu bagus untuk kulit. Di masa menopause itu ada salah satunya tadi tandanya kita kulitnya jadi lebih kering, ya. Tapi ingredient yang paling banyak itu si rapamycin, yaitu dari si rhubarb ini. Lalu, nah ini rhubarb ini itu sebetulnya sayur. Dia sayur yang agak besar, ini bentuknya seperti ini. Saya nggak tahu di Indonesia ada atau enggak, tapi kalau di sini di North America itu biasanya lumayan banyak. Jadi, tapi saya sendiri, biasanya di sini orang sini banyak juga yang suka bikin rhubarb untuk masak, untuk bikin kue, untuk segala macam ya. Nah, si rhubarb ini, dia di dalam yang rhubarb queen, dia mengandung 4 mg per kapsul, dan mengandung rapamycin. Jadi si dry rhubarbnya sendiri ini dibilangnya rapamycin. Di dalam rapamycin itu ada lapomycin. Tapi maaf saya nggak tahu ini lapomycin ini. Saya cuma tahu ini dia bagian dari si rhubarb dari rapamycin. Ini si rapamycin ini ingredient yang memang sudah di-approve atau disetujui, diberikan izin oleh Food and Drug Safety untuk wanita yang sedang dalam masa menopause. Ini seperti yang tadi saya bilang, produk ingredient ini sudah lama dipakai, terutama di Jerman. Sekarang di Kanada dan di Amerika itu juga sudah rutin dipakai. Jadi sudah di-approve sama, kalau di Amerika di-approve sama FDA, kalau di Kanada di-approve sama Health Canada. Tapi secara internasional ini sudah dikenal juga. Jadi bukan suatu yang baru. Jadi Atomy ini selalu mencari bikin produk yang memang sudah ketahuan gitu ya. Jadi memang ini bagus. Jadi sudah dari historinya lama, ini memang bagus, membantu. Jadi sudah ada juga hasil dari uji cobanya, bagaimana si rhubarb ini bisa membantu di proses menopause. Nah, dari hasil uji coba itu bisa dilihat dari 2 poin, yaitu MRS sama MENQOL. MRS itu Menopause Rating Scale. Kalau saya baca, ini skala dari yang menentukan seberapa gejalanya ini, seberapa ringan atau seberapa berat untuk tanda-tanda atau gejala-gejala di yang menopause tadi itu. Ini kita juga bisa lihat nanti ada 11 tanda atau 11 gejala yang bisa sudah mendapatkan hasil uji dari lab. Ini si rhubarb ini memang membantu untuk
proses menopause. Dan terutama yang hot flashes itu tadi. Nah, ini biasanya yang paling banyak, jadi banyak sekali gitu para wanita mengalami hot flashes ini. Sampai setelah postmenopause pun masih banyak para wanita yang masih mengalami hal ini. Jadi ini cukup cukup gejala yang cukup bikin nggak apa ya, nggak enak gitu. Ada juga di sini yang apa MENQOL itu menopause specific quality of life. Jadi dilihat bagaimana kualitas kehidupannya di selama masa menopause itu, yaitu tadi berhubungan dengan penyakit yang resiko kesehatan atau gejala-gejala yang bikin badan itu kayaknya jadi tidak nyaman, tidak enak atau terganggu. Di sini saya akan lihat secara cepat aja. Ini ada hasil dari labnya. Kalau di sini menunjukkan ini yang apa control group yang nggak pakai rubab, yang ini yang pakai rubab. Jadi di dalam si gejalanya ini semakin lama semakin menurun. Jadi memang sudah ada hasil uji coba lab yang resmi. Nah, tadi yang 11 gejala atau 11 simptom yang dibantu, yang menjadi lebih baik kalau kita para wanita mengkonsumsi rubab ekstrak ini, yaitu hot flashes, kesehatan mental, masalah jantung, masalah muscle, apa itu, otot, nerve, sama joint gitu ya. Terus masalah anxiety atau stres, ini masalah kandung kemih, ini masalah vagina, masalah depresi, ini juga masalah tidur juga. Jadi memang ini sudah terbukti secara lab resmi. Dan ini beberapa hal yang lain saya akan cepat aja. Ini cuma menunjukkan memang rubab ini, si rapontisin ini membantu banyak untuk para wanita di dalam masa proses menopause. Ini juga tadi ini cuma yang apa, yang lebih detailnya aja. Ini dilihat yang pink ini yang mengkonsumsi si rhubarb ekstrak. Jadi semakin hari memang semakin membaik. Di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, yang paling penting di sini si rubab dari Atomy ini memiliki logo vegan. Vegan ini sangat penting dan sangat prestise ya, karena seleksinya ini sangat ketat. Vegan ini lebih ketat pengeluarannya dibandingkan dengan vegetarian yang biasa. Jadi yang bisa mengeluarkan logo vegan ini adalah asosiasi di Italia, vegetarian murni. Jadi mereka nggak sembarangan. Sertifikat ini punya kelas yang sangat tinggi karena memang sulit. Jadi hasil uji labnya ini sangat-sangat detail dan sangat sulit untuk mendapatkan vegan label, vegan label. Dan ini karena sangat tinggi, ini sudah diakui secara internasional. Jadi mereka melalui proses yang sangat ketat karena mereka asosiasi ini mereka mesti memastikan, sangat-sangat memastikan kalau produk yang mendapatkan V-label ini mereka itu non-GMO, genetic modified, apa ya O-nya itu saya lupa. Pokoknya sekarang ini banyak kayak seeds, apa ya, biji-bijian yang dipakai untuk menanam benih-benih ya, biji benih ini banyak yang dimodifikasi genetiknya supaya misalnya kayak jagung. Jagung itu banyak sekali. Warnanya bisa hitam, warna
warnanya bisa putih, rasanya bisa manis sekali. Jadi bukan natural. Nah, si yang GMO genetic modified ini bisa merusak karena dia bukan natural, jadi dia itu bisa mempengaruhi sistem hormon manusia. Bukan cuma di masalah menopause, nggak menopause, tapi genetic modified itu selalu kalau kita konsumsi, kita akan terpengaruhi proses di dalam badan metabolisme kita. Yang lebih penting sekali di dalam V-label ini tidak ada sedikit pun trace animal ingredient. Animal ini binatang. Jadi baik secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi V-label ini makanya sangat ketat karena sedikit pun nggak ada masalah yang berkaitan sama binatang. Jadi bisa dipastikan kalau produk yang mempunyai V-label ini halal. Ini di Indonesia saya pikir udah dari beberapa negara yang lain ini juga cukup penting. Di sini juga penting terutama untuk para kelompok orang yang memang vegetarian atau vegan. Nah, si rubab queen ini proses pembuatannya ini sudah pakai proses paten. Jadi si Colmar memiliki proses bagaimana mengekstrak si rubab ini dari rubab yang tumbuh-tumbuhan tadi itu didapat dari Siberia. Ini bagaimana caranya supaya dari tumbuhan itu bisa diekstrak jadi jadi konsentrat gitu ya untuk bisa dikonsumsi. Jadi ekstrak. Nah, ini melalui proses ekstrak perkolasi namanya. Ekstrak perkolasi itu dia pakai sistem saringan dan dia pakai suhu rendah. Jadi pelan-pelan dipanaskan pakai suhu rendah dan pakai sistem saringan. Jadi dari mulai tanaman itu pelan-pelan di suhu rendah supaya jadi kering. Nah, kenapa dipakai suhu rendah? Supaya si rubabnya ini nggak rusak. Jadi nutrisinya itu masih terjaga dengan baik. Kalau suhunya terlalu tinggi, itu akan banyak yang mineral, vitamin, aktif ingredientnya yang rusak karena panas. Makanya diperlukan oleh suhu rendah dan pakai sistem penyaringan. Sistemnya ini sendiri nggak semua company punya, tapi Colmar punya sistem yang sudah dipatenkan. Jadi Colmar punya teknologi yang sangat tinggi. Nah, ini prosesnya dari si tanaman itu diekstrak selama 120 jam pada suhu 35 derajat Celcius. 35 derajat Celcius itu hampir sama dengan suhu badan kita. Suhu badan kita itu kan cuma 30-an lah ya. Jadi bisa dibandingkan suhu yang dipakai untuk memproses si rubab ini di suhu yang rendah. Jadi mineralnya, vitaminnya itu masih terjaga dengan baik. Lalu setelah itu dikeringkan, difilter dan dikeringkan. Setelah itu lalu dibikin jadi bubuk. Setelah bubuk dan itu harus bubuknya itu seragam. Jadi partikelnya itu ukurannya seragam. Setelah itu harus di-approve sama Food and Drug Safety. Tadi kita sudah melihat 3 aktif ingredient dari si rhubarb ini, yaitu rapamycin, vitamin E, dan vitamin K. Rapamycin ini membantu kesehatan wanita di masa menopause. Vitamin K itu untuk membantu tulang sama blood clotting, itu bercak-bercak darah gitu ya, supaya tidak terjadi penggumpalan darah.
Vitamin E ini untuk sebagai antioksidan, yaitu untuk kulit. Selain itu, ada juga ingredient yang lain yang ditambahkan, yaitu ada 4. Di sini ada fermentasi ekstrak powder dari lactic acid bacteria, lavender, Crocus sativus. Ini di sini namanya saffron. Dan ini ada Cladonia rangiferina ekstrak. Si fermentasi ekstrak powder ini bagus untuk pencernaan. Lavender ini bagus untuk membuat badan kita menjadi lebih rileks. Dan di sini ada juga saffron, Crocus sativus. Ini membantu banyak, ini fungsinya banyak, dan saffron ini salah satu ingredient yang sangat mahal. Karena kalau ada yang tahu, saffron ini bisa dilihat ya, ini kayak sangat-sangat lembut gitu. Ini Crocus sativus atau saffron, ini dari petal bunga saffron. Tahu petal bunga itu tengahnya kan kecil sekali sama tipis sekali. Jadi itu yang dipakai. Makanya kenapa si saffron ini mahal sekali. Karena proses harvest pengumpulan dari si petal bunga ini susah banget. Tapi memang fungsinya untuk kesehatan bagus. Selain itu, si rhubarb queen ini juga kapsulnya kecil, jadi gampang untuk diminum, dan juga ya gampang untuk diminum. Karena kadang kan banyak orang yang juga, oh kayaknya tabletnya terlalu besar, jadi kayaknya nelennya susah, tapi yang ini kecil. Jadi nggak akan ada masalah. Ini si rhubarb queen ini diperuntukkan baik dikonsumsi untuk orang yang mau memiliki kesehatan di pertengahan umur, juga yang mau terutama memiliki tanda-tanda atau simptom menopause yang lumayan kurang enak gitu ya. Juga yang mau memiliki kehidupan yang sehat, dan juga yang mau memiliki keseimbangan antara fisik sama mental selama proses menopause. Kalau kita bisa lihat dari summary-nya, rhubarb ekstrak ini, si rhubarb queen ini, itu bahan ingredient utamanya sudah di-approve oleh Food and Drug Safety, jadi sangat aman. Yang kedua, dia memiliki V-label vegan. V-label itu vegan. Yang tadi dia nggak ada non-GMO, dia non-GMO, dan tidak ada trace sedikit pun dari yang ingredient yang datang dari binatang. Lalu prosesnya itu pakai proses paten, pakai suhu rendah, sistem perkolasi. Dan tiga ingredient utamanya yaitu si rapontisin, vitamin K, dan vitamin E. Lalu tadi ada yang 4 ekstrak tambahan, yang lavender, saffron, terus ada yang fermentasi ekstrak powder, dan dia ini kecil. 구독, 좋아요 눌러주세요.